Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel Bonang Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Apa jadinya jika seorang kakek tua yang bekerja sebagai seorang petani mendapatkan perilaku tidak menyenangkan, bahkan menjadi korban salah tangkap oleh oknum anggota polisi? Namun yang tidak mereka tahu, kakek tua tersebut bukanlah petani biasa. Simak terus video ini hingga selesai, dan tinggalkan tanggapan kalian di kolom komentar. Langit pagi di pinggiran Semarang masih berselimut kabut tipis ketika kakek Wiryo mulai menapaki pematang sawahnya. Tubuhnya renta, wajahnya dihiasi keriput yang tak terhitung, dan langkahnya sedikit terpincang. Namun semangatnya tak pernah luntur. Di usia 70 tahun, ia tetap bangun setiap pukul 4 pagi, menyapa tanah yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Kakek Wiryo dikenal sebagai petani sederhana, pendiam, dan hidup sendirian di sebuah gubuk tua di tepi sawah. Anak istrinya tak pernah terlihat. Konon katanya mereka sudah lama pergi. Warga desa hanya tahu kakek ini tidak pernah ikut rapat RT, tidak punya televisi, dan sering menghilang saat malam hari entah kemana. Namun tak satu pun dari mereka tahu, di balik kesederhanaannya, kakek Wiryo menyimpan masa lalu yang lebih kelam dari warna tanah liat basah di sawahnya. Di seberang desa, sebuah tim kecil dari Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang sedang melakukan patroli tertutup. Mereka memburu seorang tersangka buronan kasus perampokan bersenjata, yang menurut informasi terakhir bersembunyi di daerah persawahan Karangjati. Targetnya pria tua, kira-kira 70 tahunan, tinggal sendiri, menggunakan nama samaran, ujar Brigadir Darmawan, sambil membolak-balik map berisi foto buram dan sketsa kasar, kemungkinan menyamar sebagai petani. Petani? Tanya rekan di sampingnya, Aibda Yuda. Ya Tuhan, kalau benar dia, kok bisa nyaru sampai segitunya? Orang kalau mau lari dari hukum, bisa jadi apa aja. Kita masuk lewat jalur belakang, hindari jalan utama. Target ada di dekat sawah timur, jawab Darmawan tegas. Hari itu seperti biasa, kakek Wiryo sedang mencangkul, peluh membasahi dahinya. Tak ada yang aneh, sampai suara rumput terinjak dan langkah sepatu berat menggema di belakangnya. Bapak Wiryo? Tanya suara berat itu. Kakek Wiryo menoleh pelan. Matanya yang keruh mengamati 4 pria berbadan tegap, berpakaian sipil, dengan pistol tersembunyi di balik jaket. Ia tidak menjawab. Kami dari kepolisian. Anda kami curigai terlibat dalam kasus perampokan bersenjata 2 tahun lalu di Boja. Mohon ikut kami untuk diperiksa. Perampokan? Gumam Wiryo. Aku cuma petani. Kita bisa buktikan di kantor, desak Darmawan. Sebelum sempat menjelaskan, 2 dari mereka langsung memborgol tangannya, membawanya dengan paksa. Para tetangga yang melihat hanya bisa ternganga dari kejauhan, tidak percaya. Kakek Wiryo? Perampok? Di kantor polisi kakek Wiryo tetap tenang. Bahkan ketika wajahnya dihantam meja, ia hanya mendengus kecil. Tidak marah, tidak takut. Namun ada sinar aneh di matanya. Sinar yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah melihat kematian dari dekat. Ngaku! Nama asli lu siapa? Bentak Yuda. Kakek itu menatap mereka satu persatu, lalu menghela napas. Kalian salah orang. Kami punya bukti, sidik jari yang mirip, laporan saksi, terlalu mirip, hingga kalian tidak bisa membedakan siapa orang biasa dan siapa yang pernah melatih kalian. Apa maksudmu? Kakek itu tersenyum pelan. Aku tahu cara kalian mendekat, formasi patroli segitiga, bahasa kode tangan. Itu bukan ilmu preman. Tiba-tiba dia berdiri. Borgol di tangannya patah, bukan karena kekuatan, tapi karena ia tahu bagian mana yang bisa dibengkokkan dengan tepat. Gerakan halus, presisi, seperti sudah dilatih bertahun-tahun. Dalam sekejap, suasana di ruang interogasi berubah dingin. Aku Letnan Jenderal Purn Wiryono Santosa, ucapnya pelan, mantan Kepala Intelijen Strategis TNI, pensiun 15 tahun lalu, disembunyikan dari catatan publik karena operasi yang terlalu sensitif. Keheningan menyergap. Polisi muda itu menatap satu sama lain, bingung antara percaya atau tidak. Aku bukan perampok.
Tapi aku tahu siapa yang kalian cari. Dan jika kalian masih memaksa, maka kalian akan kehilangan lebih dari sekadar jabatan." Wajah Darmawan mendadak pucat. Ia baru sadar, mereka tak menangkap buronan. Mereka baru saja menyentuh hantu dari masa lalu. Ruangan interogasi itu mendadak sunyi, seolah seluruh suara tertahan oleh ketegangan yang menebal di udara. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi ancaman. Para anggota reserse hanya bisa menatap lelaki tua yang kini berdiri tegak dengan sisa kebanggaan yang belum lapuk oleh usia. "Kau bilang, Letnan Jenderal?" gumam Brigadir Darmawan. Suara yang tadi lantang kini terdengar gamang. Kakek Wiryo, atau lebih tepatnya Legend Purn Wiryono Santosa, mengambil napas panjang. Matanya menerawang, seolah melihat sesuatu yang lebih jauh dari dinding ruang interogasi. Ia lalu duduk kembali dengan tenang. Suaranya tetap lembut, namun mengandung tekanan yang membuat siapapun sulit bernapas. "Aku tak ingin menyombong, tapi jika aku benar-benar berniat melawan tadi pagi, kalian tak akan pernah sampai ke kantor ini," ujarnya lirih. "Tapi aku tidak melawan karena aku tahu kalian hanya pion dalam permainan yang lebih besar." Yuda dan Darmawan saling berpandangan. Mereka belum sepenuhnya percaya, tapi ada sesuatu dalam tatapan pria tua ini yang membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Kakek Wiryo membuka kancing bajunya pelan, memperlihatkan kalung logam kecil berbentuk segitiga, tertutup lumpur dan karat, lencana komando 3 mata. Darmawan ternganga. Itu cuma dipakai oleh unit bayangan. Kami bukan bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang bisa dilihat umum. Kami adalah mereka yang kalian sebut ketika semua upaya resmi gagal." Beberapa jam kemudian, kantor Polres Semarang digemparkan oleh kedatangan 2 mobil berwarna hitam tanpa pelat nomor resmi. Dari dalamnya turun 4 pria berpakaian sipil, namun dengan aura dingin dan langkah militer. Salah satunya langsung menghampiri Darmawan dan menyerahkan sebuah surat. "Legend Wiryono adalah prioritas negara. Kalian melakukan penahanan tanpa izin terhadap orang yang masuk dalam daftar hitam terbatas. Kami ambil alih kasus ini." Darmawan tak sempat bertanya ketika orang-orang itu masuk ke ruang interogasi. Mereka memberi hormat militer pada Wiryono. Sang jenderal membalas dengan anggukan pelan. "Saya tidak marah pada kalian," ujarnya pada Darmawan dan timnya. "Saya hanya kecewa karena aparat negeri ini bisa salah sasaran begitu mudah hanya karena wajah mirip dan nama samar." Yuda memberanikan diri bertanya, "Pak Jenderal, kalau boleh tahu, kenapa Bapak tinggal di sawah, menyamar jadi petani?" Wiryono tersenyum kecil, wajahnya teduh, namun matanya tetap tajam. "Karena aku lelah dengan dunia yang hanya tahu kekerasan. Setelah operasi terakhir di Timor, aku kehilangan semua orang yang kuanggap keluarga. Aku memutuskan menghilang, bukan karena takut, tapi karena aku ingin tahu, bisakah aku hidup sebagai orang biasa, tanpa harus menembak, mengintai, atau menghabisi musuh dalam gelap. Namun kedamaian yang dikejarnya selama 15 tahun terakhir kini terusik." Dan jenderal yang telah pensiun dari medan perang perlahan mulai merasakan bahwa dirinya harus kembali. Sebelum keluar dari kantor polisi, salah satu dari tim intel itu membisikkan sesuatu di telinga Jenderal Wiryono. Sesuatu yang membuat wajah tuanya menegang. "Bapak harus tahu, penjahat yang dituduhkan pada Bapak itu bukan buronan biasa. Dia mantan anak buah Bapak. Kode panggilannya tikus merah. Dia tahu cara kerja kita, Pak. Dan sekarang dia memburu daftar lama." Jenderal Wiryono memejamkan mata. Napasnya tertahan. Nama itu membuka laci lama dalam benaknya. Laci yang penuh darah, pengkhianatan, dan keputusan pahit. "Kalau begitu, aku harus menyelesaikan ini. Satu kali lagi." Malam itu, di gubuk kecilnya yang terbuat dari bilik bambu dan beratap jerami, Jenderal Wiryono membuka kembali peti tua di bawah ranjang. Di dalamnya tersimpan satu set seragam tempur berwarna loreng, senjata laras pendek yang dibungkus kain kafan,
dan sebuah buku catatan lusuh yang tak pernah ia buka sejak memutuskan untuk menjadi petani. Ia memandangi peralatan itu satu persatu, lalu membuka halaman pertama buku catatan tersebut. Di sana tertulis daftar nama. Beberapa sudah ia coret, tapi satu nama masih bulat, tak tersentuh tinta merah. Tikus merah. Ia meraih radio kecil, bukan radio biasa. Frekuensi khusus. Hanya mereka yang tahu sandinya bisa mengakses. Ini Alpha 1, kode hitam. Target lama aktif kembali. Perintah pencarian dan penangkapan pribadi. Aku akan bergerak. Suara dari seberang hanya menjawab satu kalimat. Selamat datang kembali, Jenderal. Malam turun dengan cepat di pinggiran Semarang. Angin membawa bau tanah basah dan suara jangkrik bersahut-sahutan. Di tengah sunyi itu, seorang lelaki tua berjalan menyusuri jalur pematang yang tak terlihat oleh mata awam. Ia bukan lagi kakek Wiryo si petani renta. Ia adalah Letnan Jenderal Purn Wiryono Santosa, sang legenda bayangan, hidup kembali dari pengasingan. Di pundaknya, sebuah ransel lapuk yang kini berisi pistol FN, belati baja, dan sebuah foto usang. Foto seorang pemuda dalam seragam hijau, tersenyum dengan lencana tikus merah di dada. Di balik foto itu tertulis tulisan tangan. Jika aku mati, jangan tangisi aku. Tapi jika aku berkhianat, buru aku sampai ke neraka. Wiryono menjejakkan kaki di sebuah desa terpencil bernama Kaliasri, sekitar 20 km dari tempat tinggalnya. Berdasarkan info dari jaringan lama yang masih aktif dalam senyap, tikus merah, mantan agen intelijen lapangan yang dulu menjadi murid terbaiknya, terdeteksi bersembunyi di tempat itu. Kini, pria itu menjadi dalang dari serangkaian pembunuhan terhadap mantan pasukan elit, satu persatu dibunuh dengan cara yang mencerminkan teknik mereka sendiri. Dia membalikkan pelatihan kita, gumam Wiryono, memburu guru-gurunya. Ia mengendap ke sebuah rumah kosong yang telah ditandai rekannya sore tadi. Saat malam menutup semuanya, ia menerobos masuk dengan senyap seekor ular. Tapi rumah itu kosong. Tidak ada tanda kehidupan. Hanya satu hal yang mencurigakan. Sebuah kertas di meja dengan tulisan tangan. Akhirnya kau datang, Jenderal. Boom. Ledakan kecil meletus dari bagian belakang rumah. Tidak cukup besar untuk membunuh, tapi cukup untuk mengaburkan jejak. Wiryono terpental keluar, terbatuk dalam debu. Matanya masih jernih. Ia tersenyum masam. Masih suka main kotor rupanya. Malam itu berubah menjadi perburuan dua hantu masa lalu. Tikus merah tidak lagi buronan biasa. Ia adalah pecahan dari sistem yang rusak. Dulu, ia adalah agen terbaik Jenderal Wiryono, seorang ahli infiltrasi dan pembunuhan diam-diam. Namun dalam misi rahasia di Myanmar, lebih dari 15 tahun lalu, tikus merah membelot, membocorkan informasi, dan mengeksekusi timnya sendiri. Pemerintah menghapus catatan operasi itu. Wiryono memilih pensiun, dihantui kegagalan mendidik seorang pengkhianat. Dan kini, semuanya kembali. Pagi harinya, semak belukar di pinggiran hutan. Karangjati diguncang tembakan. Wiryono, meski renta, bergerak lincah, menembakkan peluru dengan presisi yang hanya bisa dilakukan oleh tangan berpengalaman. Lawannya, tikus merah, melawan dengan brutal dan cepat. Perburuan itu berubah menjadi duel dua generasi, sang guru dan murid terakhirnya. "Kenapa kau lakukan ini?" teriak Wiryono dari balik pohon. Tikus merah, lelaki berusia 40-an dengan tatapan liar, tertawa keras. "Karena kau membuangku, Jenderal. Kau lepaskan aku ke dunia yang menganggapku bayangan. Aku cuma ingin hidup, tapi semua pintu tertutup. Bukan aku yang menutup pintu itu, kau sendiri yang memilih menghancurkannya. Aku hanya ingin dikenang, lebih dari sekadar alat." Suara peluru kembali mengoyak keheningan. Mereka saling mengejar, saling menghindar, sampai akhirnya keduanya saling mengarahkan senjata. Hanya terpaut 2 meter, nafas berat, mata bertemu. Masa lalu saling menuduh. "Kau masih bisa kembali, Nak," ujar Wiryono, matanya bergetar.
"Lepaskan senjatamu." Namun tikus merah mengangkat pistolnya lebih tinggi. "Aku sudah terlalu jauh, Jenderal." "Dor!" Tapi bukan suara senjata tikus merah. Tikus merah roboh. Darah mengalir dari dadanya. Di belakangnya salah satu mantan anggota unit bayangan, Kapten Seno, yang juga anak didik Wiryono, menembak dengan tatapan getir. "Aku yang mengakhiri ini, Pak. Biar Bapak tetap bersih." Wiryono tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap murid lamanya, kini bersimbah darah, lalu berlutut di samping jenazah tikus merah. Ia menyeka wajah lelaki itu, menutup matanya dengan tangan gemetar. "Maafkan aku, Nak. Seharusnya aku mengawasimu lebih lama." Beberapa hari kemudian, media lokal hanya menulis berita singkat, penangkapan dan penembakan mati seorang buronan kasus perampokan bersenjata. Identitas tersangka tidak dipublikasikan karena menyangkut rahasia negara. Tak ada yang tahu bahwa konflik besar pernah terjadi di balik sawah dan semak. Tak ada yang tahu bahwa seorang jenderal tua turun tangan untuk menghentikan muridnya sendiri. Kakek Wiryo kembali ke gubuknya. Ia cuci tangan di sungai, menatap langit yang biru. Warga desa melihatnya pagi itu, tetap membawa cangkul, tetap tersenyum pada anak-anak kecil. Tak ada yang berubah. Tapi di dalam dirinya, badai besar telah usai. Ia adalah petani kembali. Tapi kini, sawah itu tak hanya menumbuhkan padi, ia menumbuhkan damai.